Om Swastiastu. Salam hormat kepada Bapak, Ibu, dan umat sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Bapak Ngakan Putu Putra. Beliau merupakan Ketua Redaksi Media Hindu. Dan beliau baru saja menerbitkan bukunya yang berjudul Saya Beragama Hindu. Tidak hanya itu saja, beliau juga sudah menerbitkan atau menulis 23 buku. Sekaligus sebagai menerjemah dan sebagai editor buku tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang langsung kepada Bapak Ngakan Putu Putra mengenai buku baru beliau. Om Swastiastu Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Anda sehat juga? Nggih Pak. Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Di sini saya akan mengajak Bapak untuk berbincang santai mengenai buku terbaru Bapak yang berjudul Saya Beragama Hindu. Mungkin banyak masyarakat itu yang penasaran Pak, mengapa judulnya bisa sederhana itu Pak? Oh iya. Oke, Om Swastiastu. Ya ini sebetulnya bukan buku baru ya. Ini buku saya yang pertama, saya tulis tahun 1995. Sudah mengalami cetak ulang 7 kali, tapi masih banyak juga permintaan. Sehingga saya lihat lagi, saya baca lagi, dan saya tambahkan banyak materi gitu. Jadi ini semacam penyempurnaan lah. Perbaikan dari materi lama dan banyak materi baru. Jadi itu kalau di iklan itu kan ada itu istilah anggur lama dalam botol baru. Tapi ini ya botol lama dalam anggur baru gitu. Jadi bahan-bahan anggurnya ditambah lagi gitu. Nah, tapi kenapa judulnya sederhana begitu ya? Dulu saya pernah mau kasih judul Aku Beragama Hindu gitu. Untuk menunjukkan saya ini pede lah beragama Hindu. Tapi kata aku itu kesannya agak apa ya, agak angkuh gitu. Nah, saya ganti dengan judul Saya Beragama Hindu. Artinya tetap kita pede tapi rendah hati gitu. Biasanya orang yang pede beragama itu rendah hati begitu. Mungkin itu untuk judulnya sementara itu. Oke, untuk pembahasannya di dalam buku itu apa saja sih Pak yang dibahas? Ya sebenarnya itu intinya adalah mengenai Pancasrada ya. Yang pertama tentang percaya pada Tuhan Brahman, yang kedua percaya kepada Atman kan jiwa, yang ketiga percaya kepada karma, yang keempat kepada reinkarnasi dan moksa. Tapi terkait juga dengan hal-hal itu, misalnya tentang surga neraka itu seperti apa sih dalam Hindu gitu. Kemudian kitab sucinya apa sih, terus bagaimana sih awal dan akhir dunia itu menurut Hindu, apa sih Marsi itu, apa sih Awatara itu. Saya kira itu isinya ya, secara keseluruhan lah itu. Apa boleh Pak kita bahas buku tersebut? Oh, ikut rekaman dia, nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Boleh nggak Pak kita bahas buku tersebut bab per bab? Iya. Oke, jadi tapi sebelum itu kita diskusikan dulu ya, apa sih agama Hindu selayang pandang gitu. Apa saja sih yang termasuk ke dalam agama Hindu, apa sih yang dijelaskan dalam agama Hindu begitu. Mungkin pertama dengan nama dulu ya. Apa sih namanya agama kita ini kan begitu kan. Jadi dulu itu disebut Waidika Dharma gitu. Waidika itu Weda kan, jadi Dharma Weda, agama berdasarkan Weda. Ada juga yang menyebut Sanatana Dharma. Sanatana itu artinya abadi, Dharma itu artinya kebenaran. Jadi kebenaran abadi atau agama yang abadi gitu. Kemudian ada kata Hindu gitu kan, Hindu Dharma gitu kan. Jadi kata Hindu itu dasarnya dari Sindhu gitu. Sindhu itu sungai di India itu ya. Sungai yang terkenal itu di India. Nah, orang dari Persia itu tidak bisa menyebut S itu ya. Jadi dari mungkin salah dengar, salah ucap jadi Hindu gitu loh. Jadi orang Persia itu menunjuk, oh itu agamanya orang yang ada di lembah Hindu itu, sungai Hindu. Sehingga disebutlah itu agama Hindu. Tetapi begini ya, jadi sungai Sindhu itu disebutkan 30 kali dalam Weda itu. Kalau Saraswati malah cuma 3 kali gitu. Jadi ini sungai suci ini. Jadi dengan demikian dapat dikatakan
kata Hindu itu kata yang suci gitu. Hindu Dharma, ya, Dharma itu artinya kan banyak lah, antara lain kewajiban, moral, agama juga gitu. Jadi Hindu Dharma itu ya Dharma atau agama yang dianut oleh orang-orang Hindu begitu. Itu namanya dulu ya. Okay. Kita kan tahu Pak bahwa agama Hindu itu merupakan agama tertua. Iya. Sebenarnya siapa sih Pak pendiri agama Hindu pertama kali? Tidak ada yang tunggal itu. Jadi banyak Maharshi lah yang menemukan atau mendengar ya mantra-mantra kitab suci itu ketika mereka dalam samadhinya kan, yang mendalam itu yang disebut Anubhawa gitu. Jadi mereka mendengar langsung atau mereka melihat langsung, namanya Epiphany gitu. Di Rig Veda saja ada sekitar 407 Maharshi itu. Dan Maharshi perempuan namanya Risika itu 27 gitu. Jadi banyak lah itu, banyak itu. Dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada 407 Maharshi. Iya, iya. Dari 407 Maharshi itu ada tidak Pak Maharshi yang diutamakan? Ini berbeda lah misalnya dengan di agama Yahudi ya, kan banyak juga itu nabi-nabinya, tapi ada yang diutamakan beberapa gitu. Di Hindu itu tidak ada diutamakan. Kenapa gitu kan? Jadi kenapa kok tidak ada yang misalnya menonjolkan dirinya? Kok tidak mau misalnya apa dirayakan hari lahirnya atau apa gitu. Jadi saya kutip nih pendapatnya Mark Muller ya. Beliau itu seorang Jerman, Inuloh Jerman yang mempelajari Weda gitu. Dia bilang begini, para Maharshi India kuno itu adalah orang-orang yang telah menundukkan nafsunya gitu. Tidak punya lagi keinginan misalnya untuk tepuk tangan gitu kan, untuk diberi hadiah, untuk dipuji. Tidak ada keinginan misalnya untuk apa sih mendirikan sekolah filsafat segala macam. Tidak ada keinginan namanya diabadikan gitu. Jadi yang dipentingkan oleh para Maharshi itu ada bagaimana itu apa yang dia terima kan langsung itu dalam samadhinya itu bisa disampaikan secara baik kepada orang banyak dan bisa langgang lah terus-menerus begitu. Jadi intinya adalah bagaimana para Maharshi ini menyampaikan ajaran itu sehingga berlaku sepanjang masa kan. Jadi tidak pernah memikirkan lagi apa pengorbanan dirinya dan Maharshi ini kan tinggal di hutan itu. Tidak perlu tepuk tangan orang ramai kan. Ya, karena sudah meninggalkan hal duniawi itulah, meninggalkan namanya kekuasaan, harta, kemaksuran, tidak lagi berarti bagi para Maharshi itu. Dengan demikian memang kita tidak menghormati secara khusus lah beliau itu gitu. Ini Pak, dan banyak sekali masyarakat yang mengetahui bahwa kitab suci Hindu itu hanya Weda. Iya. Sebenarnya apakah kitab suci Hindu itu hanya Weda saja atau masih ada yang lain Pak? Jadi ini ya secara umum kan Weda itu. Iya. Tetapi memang ada kesepakatan dari para ahli lah dalam agama Hindu itu, ada tingkatan kekuasaannya, otoritas dari kitab suci itu kan. Yang pertama itu artinya Shruti kan, kelompok Shruti itu artinya yang didengar. Jadi para Maharshi itu waktu mereka samadhi mendengar gitu ya, ucapan-ucapan atau kata-kata Tuhan, melihat begitu, Shruti kan, saya mendengar ini, itu adalah suara dari yang menguasai alam ini. Kemudian apa yang beliau dengar itu disampaikan ke murid-muridnya dengan cara lisan juga kan, yang mendengar juga itu, Shruti lah itu kan. Jadi Shruti itu Weda kan, Weda itu ada 4 kan, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda kan. Kemudian juga Upanishad itu. Upanishad itu banyak itu, ada 108 ya. Tapi yang utama itu kira-kira antara 11 dan 18 gitu. Ini termasuk Shruti kan. Lalu di bawahnya ada Smriti itu. Smriti itu artinya tradisi itu. Ini menyangkut hal-hal kemasyarakatan lah. Menyangkut hukum, menyangkut etika, menyangkut ekonomi segala macam itu. Nomor 2 lah. Jadi kitab hukum lah ini. Dan kitab hukum ini menyesuaikan itu, menyesuaikan dengan tempat kan, dengan tempat dan zaman begitu. Jadi bisa dirubah ini. Sama kayak hukum juga, undang-undang kita kan bisa dirubah itu. Sama juga nih seperti ini. Jumlahnya banyak tapi yang
terkenal itu ya Menawa Dharma Sastra, Parasara Dharma Sastra gitu. Itu yang utama lah dari banyak seperti itu. Kemudian di bawahnya itu Itihasa kan nomor 3 kan. Itihasa itu artinya sejarah yang dicatat pada waktu terjadinya peristiwa itu. Yang pertama Ramayana kan. Nah Ramayana itu ditulis oleh Bhagawan Walmiki ketika peristiwanya terjadi gitu loh. Jadi Mahabharata juga sama, itu ditulis oleh Bhagawan Wyasa ketika peristiwanya terjadi dari awal sampai akhir. Itu namanya Itihasa kan. Lalu di bawahnya nomor 4 Purana. Ya Purana itu artinya kuno lah gitu. Kuno ini kisah-kisah para raja zaman dulu ya. Kisah-kisah para dewa juga. Ini untuk orang kebanyakan lah yang belum bisa berpikir abstrak, diberikan kisah-kisah yang itu, kisah-kisah yang mencolok lah, cocok untuk orang banyak ini gitu. Banyak juga jumlahnya itu. Lalu di bawahnya lagi nanti ada kitab-kitab filsafat namanya Darsana gitu. Mungkin nanti kalau kita punya waktu kita bahas lah apa sih isinya secara singkat gitu. Itu kitab sucinya gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran etikanya, Pak? Ini banyak juga umat kita yang agak kurang paham juga ya. Saya menemukan, bertemu lah dengan teman juga yang aktivis begitu. Dia kira tuh etikanya Hindu hanya Yamo Brata saja gitu. Tidak itu. Itu Yamo itu hanyalah etika untuk yoga Patanjali itu. Jadi semua kitab suci itu ya, dari Weda, kemudian Upanishad, kemudian Dharma Sastra, lalu ke Ramayana, Mahabharata, Purana, semua ada etikanya itu. Suatu saat nanti kalau kita ada waktu juga kita bahas juga sih apa sih isinya etika Weda itu, Upanishad itu apa begitu, Ramayana itu apa, Mahabharata itu apa sih ajaran etikanya gitu. Ini bagus juga yang kita harus mengetahui etika ini karena sebenarnya ya tujuan utama agama itu ya membangun etika moral untuk umat gitu. Nantilah kita bahas kalau sudah ada waktunya. Banyak masyarakat yang tidak tahu tujuan hidupnya Pak, khususnya agama Hindu lah. Terus kalau menurut Bapak tujuan hidup menurut ajaran Hindu itu seperti apa Pak? Iya, ini menyangkut yang namanya skema sosial ya. Jadi skema sosial itu mengandung 3 hal dalam Hindu. Yang pertama itu asrama. Asrama itu tahapan hidup ya. Kalau di kita disebut catur asrama kan. Ya brahmacari itu yang udah kita tahu kan, masa menuntut ilmu. Kemudian grihasta, masa berkeluarga. Lalu yang tahap ketiga itu wanaprastha, tinggal di hutan, meninggalkan keduniawian lah. Lalu setelah itu sannyasi. Berapa sih lamanya ini tiap tahap ini? Umumnya kan orang belajar itu dari umur berapa ya, dulu mungkin umur 12 sampai 24 belajar Weda itu kan. Setelah itu dia berkeluarga kan, bangun keluarga, punya anak, anaknya udah dewasa, lalu dia pergi ke hutan ya. Mungkin sendiri, mungkin sama istrinya juga, hidup di hutan lah. Nah setelah itu tahap keempatnya baru betul-betul meninggalkan keduniawian sepenuhnya untuk spiritual. Itu yang pertama kan. Terus yang kedua itu ada namanya warna. Warna ini artinya bakat dan kemampuan manusia. Jadi pekerjaannya itu mengikuti bakat dan kemampuannya. Ada yang misalnya ahli dalam kitab suci, jadi pendeta itu brahmana namanya. Terus yang misalnya ahli dalam membela negara, pemerintahan itu ksatria. Yang ahli dalam bisnis dan pertanian itu waisya. Lalu yang di bidang karyawan lah, pekerja begitu disebut sudra begitu. Jadi sebetulnya tidak menunjukkan tinggi rendah ya. Tapi itu menunjukkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu. Terus yang ketiga itu disebut purusarta. Kalau di kita disebut catur purusarta. Yang pertama itu dharma kan. Dharma itu seperti saya katakan tadi bisa berarti agama, bisa juga moral.
Jadi manusia itu waktu dia Brahmacari itu belajar tentang moral itu. Inilah yang paling penting untuk hidup selanjutnya kan. Kalau moral sudah bagus, dia bisa mencari harta sebanyak-banyaknya ini untuk grihasta kan. Itu penting itu harta itu. Saya kira agama kita lah yang secara jelas menyebutkan bahwa manusia itu boleh dan harus memiliki tujuan mencari harta sebanyak-banyaknya semampu-mampunya dia, tetapi dengan dasar moral itu, dan digunakan juga untuk sesuai dengan moral gitu. Yang ketiga, kama itu artinya kesenangan ya. Ini tujuannya untuk regenerasi lah, untuk keturunan kan, juga untuk memupuk cinta kasih dengan suami istri yang sah gitu. Ya, kama juga termasuk kesenangan pada estetika lah, pada seni gitu. Nah yang keempat ini moksa. Moksa ini adalah tujuan terakhir kita ya, melampaui surga neraka itu. Moksa itu artinya kita bersatu dengan pencipta kita. Nanti kita akan bahas ya pada akhirnya itu. Jadi 3 hal itulah yang disebut skema sosial itu. Di situ disebutkan tentang tujuan hidup manusia itu gitu. Kita tahu nih Pak, untuk agama Hindu sendiri tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi ada juga di seluruh dunia. Untuk jumlah penganut Hindu itu sendiri berapa Pak? Ya saya lihat itu datanya itu ya antara 1 miliar 1,15 sampai 1,2 miliar gitu. Jadi ini saya nggak tahu yang mana yang pasti, tapi antara itulah 1,15 sampai 1,2 miliar gitu. Dan ini Anda ingat ya, ini agama terbesar ketiga di dunia itu. Setelah Kristen, Katolik, Protestan kan, itu 2 berapa gitu, terus Islam 1,6 begitu. Nah Hindu yang ketiga 1,2, dan Hindu ini berbeda dengan agama sebelumnya yang aktif atau agresif mencari pengikut baru. Hindu itu tidak aktif lah. Jadinya kalau orang-orang mau masuk Hindu diterima gitu. Nggak sengaja lah gitu. Ya pokoknya orang datang cari apa namanya kepuasan rohaninya di Hindu, diterima lah begitu. Jadi begitu, agama Hindu gitu. tidak memaksakan orang untuk masuk ke agamanya Pak ya? Lebih ke dari dirinya sendiri? Iya tidak, itu jadi biasanya orang masuk Hindu itu karena cari sendiri, dia karena kesadaran sendiri, lalu menemukan kepuasan intelek dan spiritualnya di Hindu, ya mereka masuk Hindu gitu. Jadi kita nggak pernah misalnya membujuk orang, memaksa orang, juga nggak pernah itu. Jadi sukarela lah kita. Nanti kita akan bahas mengenai soal misi. Terima kasih ya. Bapak, sangat jelas sekali. Ini juga menambah pemahaman buat masyarakat. Bagaimana sih kita itu bagaimana caranya beragama Hindu yang baik itu seperti apa. Nah mungkin kepada Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan Dharma 1. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan obrolan Dharma 2. Kepada Bapak Ibu jangan lupa saksikan untuk mengetahui lebih banyak ajaran-ajaran agama Hindu. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan Prabhu Santi Bapak. Om Santi 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 Om.